Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada kenal belum sama Bang Umay? Iya, tetangga. Favorit. Oh, tetangga. Halo, gimana tetangga? Tetangga di komplek gue. Ini Bang Umay ini ya, yang menciptakan Salam Alfa. Iya, betul. Ini Bang Umay. Tadi ngikutin Bang Umay? Iya, tadi sempat ngikutin nih sama Mbak Vela juga di samping, ngedengerin istri saya. Oke, salam ya semuanya. Salam. Iya. Lagi sambil makan Mbak Velanya. Oke, salam-salam aja. Ya kan. Mungkin kalau boleh minta pencerahan kecil dari Kang Dani. Boleh. Gimana ya? Tadi itu kan itu adalah PR untuk kita seumur hidup kayaknya ya, untuk kontrol. Iya, betul. Tadi itu ya. Tapi ada nggak cara jitu untuk kita ngerem? Untuk cara jitu kita untuk ngerem ketika kita tahu misalnya kita mau emosi atau kita mau ada apa namanya tadi hal-hal yang di otak yang negatif itu. Itu gimana cara jitunya untuk minimal kita ngerem dulu sebelum emosi itu meluap gitu loh. Iya. Caranya ketika sudah mulai menyadari bahwa limbik kita ke-trigger, ya, langsung tarik nafas. Tarik nafas, kelinkan dulu, calling down misalnya duduk, gitu kan. Seperti diajarkan sama Rasul ya, duduk gitu kan, sampai benar-benar tenang, kimia tubuhnya, hormon-hormon stresnya sampai cooling down, gitu. Karena ketika limbik mendominasi dan kimia tubuh dan hormon stresnya mendominasi, si PFC itu tidak bisa bekerja, ya, atau tidak optimal, gitu. Jadi tenangkan dulu sehingga nanti setelah tenang baru lakukan self-talk. Self-talk. Jadi misalnya kejadian tadi apa ya hikmahnya buat saya? Kenapa dia melakukan itu ya? Apa di balik itu? Apa yang melatar belakanginya? Apa pembelajaran di balik ini? Selalu begitu. Ya, sehingga limbik kan ada hipokampus yang merekam data. Jadi pembicaraan kita secara self-talk juga direkam sama limbik. Jadi ketika pembicaraan self-talk-nya lebih sehat, si limbik ini juga akhirnya memasukkan data-data yang bagus kan, sehingga nanti di hipokampusnya lebih banyak data-data yang baik, gitu Bang Umay. Siap Bang Adi. Tapi kalau kita misalnya dalam sebuah meeting atau sedang percakapan gitu ya, yang bagaimana cara untuk itu tadi, kan nggak bisa lagi meeting atau lagi ini kita mau emosi, kita tahan dulu atau cari duduk dulu, minggir, kan itu langsung apa namanya tekdung ya komunikasinya. Nah itu cara menahan emosi ketika sedang meeting atau sedang berdiskusi dengan orang lain. Ya, jadi ketika lagi tech talk begitu, sebenarnya ini perlu keterampilan sebelum-sebelumnya ya sebenarnya. Jadi itu kan sebenarnya spontan respon ya. Spontan respon itu diakibatkan dari data-data atau habit atau behavior yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang penting banget nih kita latihan terus untuk self talk dan meditasi yang lebih sehat gitu. Nah, tapi kejadiannya gimana kalau lagi pas gitu ya, lagi begitu? Kalau saya pernah begitu, itulah ketika marah ya Mas, ketika marah tetap sadar. Gitu. Jadi oke, saya lagi marah nih, tapi saya dalam batin saya lagi marah nih. Ya, limbik saya itu lagi marah. Jadi ketika melakukan itu tetap afirmasi itu. Sehingga kemarahan kita akhirnya lebih terkendali.
Ya, setidaknya ada RM-nya lah. Ya. Ya, setidaknya ada RM-nya. Ya. Dan selalu akhirnya kalaupun memang sepertinya lagi begitu, fokusnya adalah tetap ke solusi. Solusi. Ya, tetap fokusnya ke solusi. Ya. Terus nafas diatur. Nafas diatur gitu kan. Jangan sampai jadi kesabaran itu berkaitan dengan mengatur nafas sebenarnya. Ya, nanti kita latihan deh ya. Thank you Kang Dani. Oke, siap Bang Umay. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Ada ya, ada tadi dulu Mbak Rebecca ada nggak? Belum masuk kali ya, Mbak Rebecca. Ada tadi mau masuk juga Mbak Rebecca Richmond, Bang Umay. Kang Dani, punten. Oke, silakan Mbak Dewi. Halo, Mbak Dewi. Nggak jadi? Mbak Dewi mana ya Kang tadi? Tadi Mbak Dewi Kartika. Oh. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyalain lagi. Itu mati lagi tuh. Ya, sudah. Ya, gimana Mbak? Saya mau tanya, saya tuh sering kalau dalam kondisi tertekan, itu tangan saya suka gemeteran gitu loh, Kang Dani. Nah, itu saya mau tanya itu karena apa dan bagaimana cara untuk menghilangkan gemeterannya itu. Kadang sampai suara saya juga gemeteran. Itu kenapa ya? Mohon Kang Dani. Ya, itu karena amigdalanya tadi, Mbak Dewi. Amigdalanya kepancing. Ya, amigdala akhirnya memunculkan hormon stres yang membuat jadi bergetar, mungkin bisa berkeringat dan lain sebagainya, itu lewat hipotalamus gitu. Jadi belajar untuk mengendalikan diri gitu kan, belajar untuk melakukan self talk gitu kan, gitu. Sama seperti yang tadi Kang Umar Lubis ya, kayak gitu. Ya, ya seperti itu. Kalau marah itu juga bergetar juga tuh. Oh iya. Sama. Karena itu kadang saya tuh suka nggak bisa kontrol ya, tiba-tiba aja. Padahal sebenarnya sih saya pikir sih stresnya tuh nggak terlalu stres ya, cuman entah kenapa tuh kadang tangan saya jadi kayak tremor gitu, suara saya juga agak bergetar gitu. Jadi aduh nih gimana cara ngendaliinnya ya gitu. Apa itu penyakit atau apa saya nggak tahu, cuman caranya gimana ya supaya bisa lebih tenang, calm down. Ya, yang mau saya sampaikan di sini tidak ada yang instan, itu aja sih ya. Jadi yang perlu disadari bahwa ini adalah sebuah latihan, ya, latihan proses mengendalikan diri, ya, secara bertahap. Jadi jangan punya bayangan bahwa ketika saya udah kasih tahu caranya, terus langsung akhirnya menjadi baik gitu ya, jadi baik 100%. Enggak gitu. Ya, jadi ini perlu bertahap. Jadi ketika kita mengendalikan diri, setidaknya kita lebih bisa cooling down, itu udah prestasi gitu ya. Sudah bisa mengendalikan diri sekitar berapa detik, itu juga prestasi. Terus ditingkatin terus-menerus. Self talk gitu kan, dalam mengambil hikmah-hikmah itu seperti apa, ya, berpikir lebih berobjektif, akal sehat itu seperti apa, pelan-pelan gitu. Ini perjalanan yang sebenarnya panjang dan ya terus terang saya pun masih berlatih dan kayaknya nggak akan selesai-selesai.
ya. Tapi mudah-mudahan ketika saya sudah meninggalkan raga ini sudah ada proses yang sudah tertanam, yang sudah dilakukan. Itu sih yang lebih realistis begitu. Gitu Mbak Dewi. Iya. Nuhun Kang Dani. Sami-sami. Sorry, Kang Dani. Iya. Enggak, saya tadi dengar yang Mbak Dewi bilang itu, tangannya sering tremor, gemeteran gitu ya. Mungkin bisa jadi juga, apalagi Mbak Dewi bilang, apakah ini mungkin karena gimana, sakit atau gimana ya. Soalnya pengalaman saya kan hormon tiroid saya itu unbalance gitu ya, sering unbalance gitu. Mungkin aja bisa jadi mungkin ya, maksudnya karena tiroidnya juga gitu. Sorry ya Kang Dani, ini saya cuma nambahin dikit gitu loh. Oh iya, kalau dari keilmuan saya itu, kalau saya meyakini tiroid dari emosi dulu, bukan emosi karena tiroid. Jadi dari emosi. Tapi saya punya nggak tahu juga ya. Memang saya dari dulu memang gimana sih? Ya mungkin juga saya nggak tahu ya. Mungkin dulunya mungkin dari emosi atau ya udah kalau nggak tahu nurut sama saya. Udah kayak gitu Mbak Diana gitu kan. Jadi kendaliin aja nanti si tiroidnya tenang sendiri ya. Tenang. Kalau saya juga nggak mau minum obat terus lah. Ya udah kendalikan. Ya oke. Oke, sekarang kita mau latihan nih ya. Kita sekarang mau latihan tadi di nafas ya. Jadi karena kita random aja ya. Oke. Posisinya tegak ya, posisinya tegak. Kita akan latihan mengendalikan diri dan mengendalikan kesabaran kita gitu ya. Oke, saya kasih aba-aba dan saya akan kasih hitungan. Ya, saya akan siapkan stopwatch. Oke, jadi prosesnya nanti tarik, ya, di bagian dada, tarik, ya. Mungkin sekitar tariknya sih pelan segitu, langsung tahan ya, tahan sekitar 10 detik lah ya, 10 detik, nanti buang lewat mulut ya, boleh ditiup biasa aja. Ya, kalau yang udah belajar boleh pakai lidah ke atasin juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi tarik, ya, terus tahan. Ketika tahan itu dirasain. Ketika sudah sampai 10, dibuang. Tahan. Jadi ketika sudah buang, tidak tarik langsung, tapi ditahan. Kenapa ditahan? Buat menghabiskan nafas yang sisa. Ya. Nanti ada nafas sisa yang masih ada di dalam tubuh kita. Perhatikan udaranya, oksigennya. Ya, perhatikan. Kita pelajari ya. Perhatikan. Jadi berlatih mengamati. Ya, perhatikan, nanti ada aba-aba lagi, tarik nafas, ya, tahan lagi. Ya, sekitar 10 detik. Kita mulai ya. Oke. Siap? Mulai, tarik. Tahan. Buang. Tahan. Tahan, tapi perhatikan nafas sisanya yang ada di tubuh kita.
Bersabar, kita latihan kesabaran. Tarik. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Buang nafas dari mulut sekitar setengah menit. Ya, tahan. Tahan. Perhatikan dulu, bersabar untuk tidak tarik nafas. Ya, tarik. Tahan. Buang. Tahan. Tarik. Tahan. Buang. Tahan. Amati nafasnya di dalamnya, di dalam tubuh kita, amati terus. Tarik. Tahan. Buang. Tahan. Tarik. Tahan. Buang. Tahan.
Tarik. Tahan. Buang. Tarik. Ya, selesai. Oke. Napas biasa dulu. Oke, ada pertanyaan? Apa alasannya? Atau tanggapan maksudnya? Jantung lebih cepat ya? Ya, jantung lebih cepat. Oke. Apalagi? Keringetan. Keringetan ya. Gerah. Gimana? Keringetan juga gerah. Gerah ya? Panas ya? Panas. Ya. Semuanya terasa panas? Dadanya kok jadi kayak berat. Gimana, Teh? Dadanya jadi kayak agak berat gitu. Ya, agak berat. Ya, nggak apa-apa. Itu belum terbiasa. Jadi paru-parunya belum terlalu lebar. Iya? Sulit menahan ketika nggak ada nafas di dalam. Kalau tarik nafas ditahan itu malah saya malah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika udah keluar terus ditahan itu berat buat saya. Ya, di situ ininya, di situ latihan kesabarannya. Ya. Tangannya berasa panas. Ya, bisa sampai ke tangan juga panas. Oke, jadi ini saya contoh ya. Jadi ketika tarik nafas, tahan. Buang. Tahan. Tahan lagi. Berlanjut ya, buang. Terus nanti tahan lagi. Kayak gitu. Jadi kuncinya ada di pas buang nafas, terus tahan. Disitulah keheningan ada, ya. Disitulah pengendalian limbik, terus pengendalian secara mental, ya. Anda bisa rasakan di situ. Di sana Anda bisa merasakan kekhawatiran, ketakutan, ketidaksabaran, dan lain sebagainya di situ. Anda pelajari emosi-emosi Anda di situ. Ya. Jadi kalau ketika di saat itu, ketika kehabisan nafas sekalipun, dan hanya ada sisa-sisanya itu, bagaimana Anda bisa tetap tenang? Tetap tenang. Ya, tetap tenang di situ. Itu stimulusnya di situ. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. So, Kang Dani,
Ya, ya Mbak Diana. Waktu yang memang yang dibilang yang tadi itu emang yang paling susah emang di situ ya. Tapi saya kadang-kadang apa namanya nyuri-nyuri bernafas dikit-dikit gitu. Nggak Iya. apa-apa ya. Ya, mendingan caranya benar meskipun sebentar. Oh, Daripada gitu ya. daripada nanti kebiasaan salah nanti juga salah terus. Ya, oke. Iya. Saya harus ini ya. Oke ya. Thank you. Ya, jadi meskipun cuma sebentar bisanya nggak apa-apa. Ya, daripada nyuri-nyuri nanti akan kebiasaan. Oh, iya. Oke. Oke. Mas Budiman? Oke, makasih Mbak Diana. Ini kan kalau pernafasan dilakukan oleh rongga perut gimana Kang? Tadi Kang Dani kasih contoh Rongga mengambil dada. nafas melalui dada, rongga dada. Kalau rongga perut gimana Kang? Kalau rongga perut nanti lagi ya. Rongga dada dulu aja. Ya, panjang nanti. Latihan ini dulu aja. Ya, tarik nafas. Ya, karena kalau rongga perut itu lebih nafasnya itu tidak ada penahanan. Ya, tidak ada penahanan. Tarik selama mungkin dan buang selama mungkin. Kuncinya kalau di rongga perut adalah kesabaran ketika narik. Misalnya nariknya kan harus 100, ya. Nah, nariknya 100 itu tuh dalam berapa waktu? Apakah Anda pindah panjang waktunya atau dengan cepat dihabiskan? Ya. Nah, itu juga salah satu bentuk ketidaksabaran kan. Itu salah satu bentuk sifat keserakahan kita. Ketika nafas misalnya kayak gini kan harusnya pelan-pelan. Tahan. Buang. Tahan. Nah, kayak gitulah. Ya. Kayak gitu. Ketika buang nafas terus ditahan, itu dorongan-dorongan yang ketidaksabaran tuh terjadi tuh. Kerasa banget, ya. Kayak yang wah pengen tarik nafas, wah gitu ya. Nah, itu yang sabar. Nah, sama kalau kita lagi mau marah pun kan ada dorongan-dorongan itu. Ketika sudah bisa mempelajari karakter dorongan-dorongan energi itu, akhirnya kita kenal. Ketika itu mulai muncul, tenang, santuy gitu ya. Ya. Kayak gitu, Mas Budi. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Zen. Kang Dadi boleh nggak sharing lagi sekali lagi dalam keparnoan coronavirus ini kita harus bersikap dan berbuat apa? Oke. Ya tenang aja ya. Karena di beberapa ya saya lah mempercayai lah ya. Saya mempercayai bahwa virus corona ini sebenarnya lemah gitu ya. Jadi virus corona ini sudah ada dari dulu. Memang jenis ini adalah jenis yang baru. Ya, ketika saya baca itu jenis yang baru. Dan
kalau boleh cerita, sepertinya ada apa ya, behind the skin gitu ya. Behind the skin-nya ada di sini. Jadi ada bukan virus corona ini tidak datang secara alami, tapi ada yang merekayasa gitu. Ini terserah kalau mau dianggap dongeng gitu ya. Terus di balik ini apa sih tujuan agenda-agendanya? Agenda-agendanya adalah membuat kepanikan, memang membuat kepanikan, ekonomi jatuh, dan akhirnya ada agenda yang terselubung lah ya, di ujung-ujungnya duit ya, ujungnya bisnis ya, tapi dunia gitu ya. Dan ini kan saya punya grup juga yang yang mempelajari ilmu yang seperti ini ya. Jadi salah satunya adalah yang punya agenda ini 2% atau ya cuma 1 atau 2% lah ya, berupa komunitas yang ya memang menguasai perekonomian, sistem dan segala macam gitu. Yang perlu kita sikapi adalah sebenarnya kita nggak bisa menolak ini gitu ya. Kita tidak bisa menolak ini, tapi bagaimana masa-masa ini kita tetap bertahan. Itu yang paling realistis. Bagaimana kita bisa mampu bukan hanya adaptasi secara tubuh ya. Kalau cuma tubuh malah saya yakin aman-aman aja ya. Kalau saya mau ada yang nantang membuktikan, saya mau kok kalau memang membuktikan bahwa yang virus corona ini dekat sama saya gitu loh. Dan saya pun kalaupun kena juga ya paling diem aja gitu kan, nanti kan sembuh sendiri. Ya. Seperti itu. Justru yang saya lebih khawatirkan adalah keadaan setelahnya ini gitu kan. Mampu nggak teman-teman ini bisa beradaptasi di tatanan yang baru ya, dari mulai teknologi, dari mulai perekonomian dan segala macam ya. Salah satunya kita sadari bahwa kita sudah mulai beradaptasi dalam berkomunikasi seperti ini. Ya. Nanti juga secara perekonomian, perbankan dan lain sebagainya mungkin sudah mulai sudah diarahkan dengan uang digital ya, dari pembelajaran. Jadi ini era baru ya. Jadi ini yang mau saya ngehkan juga ya. Jadi ini perlu siap-siap ya. Jadi pemikirannya tidak fokus dengan tatanan yang seperti biasanya. Kita perlu cepat beradaptasi. Gitu. Ya. Sorry, Kang Dani. Ya. Kang Dani, mengenai masalah apa namanya itu, ada behind the skin gini, apa namanya tuh, karena masalah coronavirus ini, saya sih juga emang dengar juga sih ya, memang ada sesuatu gitu loh. Maksudnya ini manusia yang buat gitu loh, yang mempunyai power yang lebih gede. Tapi di satu sisi kemarin memang sih kita juga berpikir bahwa ini memang benar nature juga gitu loh, alam juga gitu kan Kang Dani. Kang Dani juga ada ngomong bahwa kita akan memasuki masa transisi Aquarius ya, maksudnya ke tingkatan kita ke yang lebih tinggi gitu loh. Nah, itu antara materi yang tadi Kang Dani bilang, yang berapa persen manusia yang membuat power itu untuk ke dunia materi aja, dengan masalah yang spiritual ini gimana Kang Dani? Jadi kan ada dua hal yang sepertinya bertolak belakang gitu. Ya, seperti bertolak belakang, tapi sebenarnya saling bisa juga kali ya.
secara tidak sengaja ya sebenarnya. Jadi mereka yang cuma 2% itu kelompok itu memang mengagendakan hal ini gitu kan. Tapi ini anggap dongeng dulu aja ya gitu ya. Anda boleh cross check. Tapi yang menerangkan ini tuh YouTube-nya banyak yang dihapus, aneh juga ya. Jadi juga saya share ke Mas Budiman juga tadi linknya. Cepat Mas tonton nanti keburu kehapus saya bilang. Oke, jadi tapi di sisi lain ada rencana, seolah-olah ada rencana di balik itu yang menyesuaikan gitu, yang menyesuaikan dan bisa menggunakan kesempatan ini untuk lebih berkesadaran. Iya sih, hebat gitu. sih. Dan jadi mungkin itu yang tidak diduga juga sama kelompok itu. Iya. Gitu. Jadi meskipun mereka ada tipu muslihat, Tuhan pun merencanakan muslihat yang lain yang tidak mereka ketahui. Iya sih, oke. Ya, saya juga berpikir begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya intinya nggak usah panik ya. Kita hanya fokus bagaimana kita menjalani ini dan bertahan. Ya. Kalau buat antibody gampang sebenarnya ya. Kalau kita kena corona ini, asalkan kita tetap tenang, antibody kita akan bisa menetralisir. Ya, karena kekuatannya memang lemah sebenarnya. Daya sebalnya aja yang kuat. Gitu. Ya. Apalagi kalau kemarin yang diajarkan tentang mengaktifkan energi matahari dalam diri kita itu lebih aman malah ya. Itu diaktifkan terus ya. Terus aja gitu. Ketika duduk, ketika kemarin saya belanja gitu kan ya udah, yang lain ada yang pakai gloves gitu, ada yang pakai masker. Saya cuek aja pakai kaos begitu gitu kan. Tapi saya aware, saya terus aktifin. Ya. Gitu. Ngambil ini ngambil itu terus malah ngopi ya udah gitu kan terus pulang gitu kan. Tapi perlu aware, perlu aktifin terus. Kalau beberapa teman yang sering aktifin pasti badannya sering hangat, sering berkeringat atau panas. Ya. Gitu. Oke. Kang Dani. Ada sedikit nambahin. Ya. Boleh. Jadi Kang Dani, pada saat tadi latihan, kita menahan nafas habis. Saya bisa kan itu adalah kita pada titik di titik kritis itulah semua pertahanan tubuh, segala macam inputan itu muncul dan ibaratnya di situ ada pertentangan antara yang positif dan yang negatif gitu kan ya. Ada yang bilang udah tarik nafas aja, yang satu bilang ayo sabar aja sebentar lagi ada gitu kan ya. Sebentar lagi juga udah lewat. Nah, justru pada titik kritis ini di mana kita bisa melihat si otak kita itu seperti gambar Kang Dani tadi. Kita melihat otak kita, oke, kita mau milih yang mana, tinggal keputusannya ada di kita gitu kan. Nah, ketika itulah di titik kritis kita bisa titik kritis itulah kita. Nah, di titik saat sangat dekat dengan pencipta ini, kalau bisa saya simpulkan, ini posisi di mana kita bisa meminta apa aja gitu ya kepada sang pencipta gitu kan. Dalam artian kalau misalnya dikaitkan dengan orang sekarang ini COVID-19, betul kata Kang Dani, COVID itu sangat lemah dan ketika kita berada di posisi itu yakini aja bahwa itu tuh semua akan berlalu dengan begitu saja. Mungkin di situ aja mungkin yang saya sedikit review gitu Kang Dani dari pengalaman saya yang barusan mengikuti Kang Dani. Oke, bagus Teh Aske. Jadi teman-teman seperti itu kelihatannya maksudnya bukan kelihatan organ otaknya ya, tapi
kelihatan sisi yang limbik ya dan si PFC ya. Kelihatannya tuh dalam batin, maksudnya bukan kelihatan kayak si otaknya begitu. Ya, jadi antara dua sisi itu tuh ini ya saling bertetangga tuh ada gitu. Karena nanti sejauh mana kita latihan di situ ya, mengendalikan kesabaran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita tuh di situ. Ya, salah satunya. Gitu. Nanti akan terstimulus dan dalam beberapa mungkin kondisi. Lebih baik latihannya di air tuh kan Dani saat. Nah, itu. Kalau beberapa teman yang sudah pernah latihan sama saya, seperti Pak Adi, terus siapa ya? Yang lain lah gitu ya. Ya, Kang Bibi mah dulu deh udah. Tidak bisa mencuri-curi nafas. Nggak bisa curi-curi nafas kalau di dalam air gitu kan. Jadi ketika tarik nafas, buang nafas sampai ke lantai diem di situ. Ya, rasain diem di situ, di lantai. Tidak boleh ngambang. Ya, jadi kayak telentang begitu. Bukan telentang, tengkurap. Ya, gitu. Nanti kalau sudah mulai pada titik perlu bernafas, Anda baru muncul ke permukaan nafas dengan tenang. Itu memang ada latihannya juga kalau di air. Jadi nggak bisa curi-curi nafas. Kalau curi nafas keselak. Ya. Oke. Sekarang jadi gini, kan tadi ngebahas saya mau bacain dulu deh. Tadi ada kan. Boleh reminder, kita baru sampai berdamai dengan alam itu baru sampai mengapa? Belum dibahas, mungkin next time kali ya Kang ya. Iya. Oke. Jadi kita tadi tuh ngebahas berdamainya ya. Jadi mendingan itulah. Oke, jadi Mbak Dewi Widuri, jadi mungkin nanti bunyi dengingnya nanti lagi ya. Jadi kita fokus ke ini cara berdamai. Ya, cara berdamainya ini vaksin alami nih. Ya, jadi supaya antibodi kita bisa mengenal karakter secara energi mampu mengenal seperti apa sih si virus COVID-19 ini supaya akhirnya antibodi kita kebentuk. Karena vaksin itu seperti itu kerjanya ya, mengenalkan si virus, antibodinya akhirnya ngebentuk ya. Biasanya suka demam dulu segala macam kan karena ada penyesuaian. Nah ya, ini kita nggak perlu pakai itu ya, kita pelan-pelan deh mengenalkan ini. Oke. Jadi nanti meditasi dan fokus, pejamkan matanya, terus mulai dipanggil tuh ya si COVID-19-nya, si corona gitu kan. Boleh gini, corona datanglah gitu, boleh gitu ya. Terus nanti dirasakan, reaksi tubuhnya dirasakan. Jadi nanti jangan langsung didekatkan, nanti saya akan bantu ya manggilnya. Saya akan bantu manggilnya, saya akan koneksikan seperti apa rasanya, dan Anda perhatikan dulu, amati dari kejauhan. Nanti saya akan biarkan si corona ini pelan-pelan secara energetik gini untuk mendekati Anda ya, dan terus mendekati Anda. Dan untuk sesi ini saya tidak akan mengenalkan begitu dekat karena takutnya pada nggak siap. Tapi minimal mulai kenal dulu deh ya, antibodinya pelan-pelan. Oke, kita mulai. Pejamkan matanya. Perhatikan nafasnya. Nafasnya santai saja. Nafasnya santai aja. Anda masuk
move in ke dalam diri Anda sendiri, teman-teman semuanya, tubuh masing-masing. Anda amati tubuhnya masing-masing. Amati, ya. Jadi yang paling gampang adalah vibrasi nyaman atau tidak nyaman. Ya, jadi perhatikan kenyamanan Anda atau ketidaknyamanan tubuh Anda. Ya, perhatikan itu. Nyaman dan tidak nyaman. Nanti mungkin ada hawa-hawa panas atau mungkin ada ya saya tidak akan ngasih tahu dulu, biarkan Anda yang nanti mendeskripsikan. Oke, kita mulai. Akan saya panggil dan teman-teman juga bantu dan siapkan. Silakan. Fokus. Oke, Anda mulai mengamati corona dari kejauhan, mungkin sekitar 1 kilo. Ya, Anda tidak perlu menanyakan, tidak perlu menganalisa 1 kilonya seperti apa dan virus corona itu bentuknya seperti apa. Anda tidak perlu menganalisa karena ini saya mengenalkan secara energi. Anda rasakan tubuhnya, Anda amati aja, Anda liatin aja virus coronanya. Secara energi ya. Anda amati secara energi virus coronanya. Berjarak 1 kilo. Dan rasakan tubuhnya. Dan nyatakan, wahai corona, ya, wahai tubuh, itu ada corona, beradaptasilah, berdamailah dengannya. Didekatkan, sekarang menjadi 900 meter. Rasakan tubuhnya, Anda sesuaikan supaya antibodi Anda sudah mulai mengenal dan bisa beradaptasi dengan virus corona ini. Sekarang amati jaraknya 900 meter. Tidak perlu dianalisa, hanya mengamati saja, hanya ikuti saja, dan rasakan. Perhatikan nafasnya, paru-parunya, tenggorokannya, hidungnya. Anda setting terutama di bagian wajah, mata, hidung, mulut, termasuk telinga, tenggorokan, paru-parunya Anda kuatkan. Telapak tangan Anda juga program untuk bisa beradaptasi dan menetralisir. Tetap berkesadaran penuh, tetap kesadaran yang memimpin tubuh Anda, bukan limbik, tapi kesadaran Anda yang memimpin. Kendalikan semuanya. Oke, corona didekatkan lagi. Corona didekatkan lagi dengan jarak 800 meter. Rasakan tubuhnya. Dan nyatakan tetap berdamai.
ya. Tidak ditolak, tapi diajak negosiasi. Seperti orang-orang yang misalnya ada di tempat pembuangan sampah yang banyak virus, yang banyak bakteri, tapi karena dia berdamai dengan sampah, dia tidak sakit. Seperti itu cara kerjanya. Nah, ini juga Anda mulai menerima, ya, sehingga tubuh pun akhirnya bisa beradaptasi. Katakan ke seluruh tubuhnya bahwa saya berdamai, saya menerima virus corona dengan damai. Dan saya memutuskan untuk tetap sehat. Meskipun bersama corona. Meskipun bersama COVID-19. Katakan itu kepada seluruh tubuh sampai ke tingkat sel Anda. Ke kulit-kulit, ke darah, dan semuanya. Oke, tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang sambil ucapkan terima kasih Corona. Kita mulai berkenalan ya. Terima kasih atas perkenalan ini. Oke, silakan Corona kembali ke tempat semula. Dengan damai. Oke, cukup. Oke, silakan sharing. Ada tanggapan? Silakan. Jadi lebih panas tadi. Oke, sebutin namanya siapa dulu? 1 kilo 900. Bentar, siapa ini ya? Aske. Oh, Aske, oke. Oke, gimana Teh Aske? Panas. Panas dari ya? 1 kilometer badan udah mulai panas, kayak membentuk shield, tapi shield itu panas 900, panasnya makin berasa, pas ke 800 itu udah mulai normal gitu. Oke. Tapi Boleh nyaman. masih berasa ada shield-nya itu masih berasa. Mulai nyaman. Oke. Sip. Siapa lagi? Kang Dede. Silakan Kang. Kang Dede? Ya. Ya. Awalnya cuman langsung dari tahu juga kan mulai putus-putus Kang Dede suaranya dari awal ya. Gimana? Iya, putus-putus suaranya dari awal, putus-putus. Coba mana? Ya, coba lagi. Itu masih putus-putus Kang, masih putus-putus. Oke, di skip dulu, di skip aja ya. Atau di ada di teks, ada di chat Kang. Iya, Kang Dede nggak ada soalnya. Kang Dede sudah di chat Kang. Gimana? Sudah di chat, di skip. Oh iya ya. Yang lain ya, silakan. Ya ini ada, saya bacain yang dari chat dulu ya. Ada sebentar. Dari Mbak Helmi, ada Kang Evraga, badan kayak bergetar Kang, oke. Mbak Helmi, dada awalnya kayak nolak. Tangan aku awal panas, pas 800 udah tenang, oke, good. Sama kayak Teh Aski berarti ya. Kang Diki merinding Kang,
berasa disiram air juga dari kepala sampai kaki. Oke. Reva, ketika memulai, nafas serasa agak sesak. Dada bergetar hebat, tapi makin lama tenang dan sejuk. Tadi tangan sempat bergetar. Oke. Itu dari tanggapan yang lainnya. Yang lainnya? Ya, kalau saya merasa sedikit tadi bergetar. Oke. Yang tenang. Oke. Itu nggak terasa apa-apa. Saya nggak tahu ini apa benar atau tidak nih. Iya, biasa. Pak Adi dianalisa. Ya pokoknya gitulah Pak Adi ya. Saya kan Puca. Iya. Oh, Kang Dede tadi awalnya takut, terus hidung tenggorokan kering, makin dekat mulai tenang. Oke, good. 800 meter mulai tenang. Oke, kita kenalkan di 800 meter dulu ya. Oke, Mbak Tuca? Kalau saya awalnya berdegup jantungnya, terus setelah 900 meter kayak ada listrik nyambung ke si corona itu, kayak salaman gitu. Terus pas berarti udah dekat dong, udah salaman mah. Nggak kayak ada listrik gitu, seret gitu, nyambung ke dia. Dari kejauhan tapinya tetap? Iya, dari kejauhan. Oke. Terus pas 800 meternya berasa agak tenang, udah kayak apa, karena sudah memutuskan untuk sehat gitu, udah sama dia udah kayak biasa aja gitu. Oke, bagus. Ya, cukup itu. Sip. Makasih, Kang. Sama-sama. Dari Mas Budiman, saya merasa COVID-nya mild, jadi tergantung keadaan tubuh. Oke. Terus dari Kang Andri, awalnya agak khawatir, tapi akhirnya setelah 700 meter, belum 700 Kang, saya yakin corona pasti berdamai dengan saya dan membuat hati jadi tenang. Oke. Udah sampai 700 ya Kang Andri? Mbak Nina, pertama tangan yang terasa panas, selanjutnya lebih tenang. Oke, sip. Bagus. Sudah. Ada lagi Kang, ada lagi dari Kang Rohman. Kang Rohman, silakan. Awalnya ada perasaan takut, tapi setelah menerima dan berdamai dengannya, semuanya netral, tenang, dan damai kembali. Gitu katanya Kang. Oke, bagus. Emang nanyanya pakai nanyanya di ini nanyanya ya? Nanyanya private Kang, private. Private. Iya main private. Yang lain? Hendra. Kang, oke. Ya, Kang Hendra gimana? Ini Kang, tadi kan waktu masih 1 kilometer tuh ngerasa merinding tuh Kang. Tapi merindingnya tuh macam gelombangnya keluar kan. Iya. Pada 900 meter terasa lagi kedutan di bagian kepala sini Kang. Oke. Itu 2 kali ya, kalau tidak salah tuh. Tapi pada saat dikasih 800 meter tuh, itu kan ada kata-kata tolong diterima tuh. Iya. Katanya Kang, ke bagian macam ke batang otak ya, nggak tahu lah. Iya. Merindingnya berbeda rasanya. Tadi kan waktu sebelum ada kata-kata diterima itu keluarkan macam keluar energi itu. Sekarang ke dalam kan. Waktu pas ada kata-kata diterima tuh. Oke. Sip. Tuh, kan. Oke. Ya. Oke, Andra. Ada lagi? Oke. Saya bacakan ada yang banyak yang di chat ya. Ada Kang Habibie, merasa tenang di 800 meter. Sebelumnya badan panas seperti matahari. Gitu. Terus ada Yuki, kaki masih panas sampai sekarang, kenapa ya? Oke, santai aja bro. Ditenangin, dilepasin dulu. Ya ini yang saya bilang, ada beberapa orang yang kalau langsung didekatkan, ada yang masih belum siap ya. Jadi oke, sama Kang Yuki dinetralisir aja ya. Sudah diputus ya koneksinya dengan frekuensi coronanya sama energi coronanya diputus dulu. Putus aja, serahin. Oke. Terus Mbak Rian,
sama Kang, awalnya takut, lama-lama setelah arahan berdamai dikit demi sedikit terasa tenang sampai pas tarik nafas jadi semakin tenang. Oke, good. Oke, Mbak Moy, tangan saya terasa ada sesuatu gitu. Saya senang aja berkenalan. Kamu ada, saya ada, tapi saling tahu aja. Oke. Oke, makasih. Terus yang Kang Yadi, saya ngerasa semakin melihat ke dalam diri, malah corona ini membatasi diri sama saya. Tapi dari kejauhan, corona sudah ngasih sinyal, ngajak berdamai sama saya. Oke, Kang Yadi. Mbak Farida, Kang, tadi meditasinya nggak sampai selesai, keputus koneksinya. Terakhirnya bagaimana? Ya, sudah nasib kalau itu Maya. Baru mau, Kang Teondang, baru mau mulai badan, sudah panas, keringat, dan bergetar, agak mual. Tapi pas sudah 800 meter mulai tenang, tapi masih agak mual. Setelah corona pulang ya, biasa lagi. Oke. Kang Galis, di 1 kilometer terasa seperti ada jarum di pipi. Oke, kayak cucuk-cucuk ya, cucuk-cucuk kayak gitu ya. Mungkin ada yang lain juga, ada yang merasa kayak dicucuk-cucuk. Lalu semakin gatal sih Kang. Kenapa? Ya, kayak gatal gitu. Ya, terasa gatal-gatal. Panas di tangan dan badan. Setelah diajak berdamai, jadi lebih nyaman. Gatal-gatalnya sih tetap ada. Seperti ada semut-semut atau jarum-jarum kecil. Oke. Terus disesuaikan, diadaptasikan ya. Dengan si gatal-gatalnya tuh diadaptasikan. Karena itu proses pengenalan itu. Ya, biarkan aja dia lagi, ada antibodi kita lagi ngebentuk. Yasmin, awalnya takut Gi. Udah aja ya. Oke, Kang Atep sempat sesak di dada, lama-lama plong setelah menerimanya. Oke, ini Yasmin nyambung. Awalnya takut, nggak mau ikut, akhirnya tenang. Oke. Ya, Kang Ican 1 km dan 900 meter kerasa getaran di hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat 800 meter, situasi aman terkendali. Terus terang agak deg-degan soalnya orang-orang rumah lagi pada sakit. Hahaha. Ya sudah, kenalin dulu aja biar beradaptasi. Ya. Oke. Lupa udah, ini kepala masih panas, Kang. Oke, netralisir. Oke, ini semuanya. Teman-teman semuanya, jika masih ada kekhawatiran, ketakutan, dan energi yang masih terasa, yang tidak nyaman, ya, kita netralisir ya. Saya hanya akan bilang untuk cara netralisirnya, bersediakah teman-teman semuanya melepaskan energi virus corona? Bersedia? Kalau bersedia, anggukin aja. Bersedia? Oke. Bersedia. Oke, bersediakah rasa-rasa tidak nyaman, gatal, pusing, dan segala macamnya, mual, dan lain sebagainya, panas di kaki tadi kan, dan lain sebagainya, bersediakah itu dilepaskan? Bersedia. Oke. Silakan dirasakan yang tadinya masih panas, sekarang bagaimana? Dan atau pusing. Oke, Mbak Farida sama Mbak Helmi gimana sekarang? Halo? Lagi mati. Oke, fokus lagi ya. Fokus lagi. Oke, sedikit lagi, Kang. Oke, dilepasin lagi ya. Sedikit lagi. Oke, lepasin semuanya, lepasin. Kita fokus lagi. Ini kayak bau ini nggak sih? Sekarang kayak bau sate gitu. Kecium nggak bau satenya? Iya. Oh, itu saya pengen sate. Kayak bau gosong. Nah, itu saya pengen sate itu. Belum makan malam. Oke. Tapi ada yang jawab tadi. Iya, bau kayak ada bau gosong katanya. Oke, kita fokus lagi ke saat ini. Ada bau gosong, Kang. Iya.
Itu dilepasin dulu semuanya, lepasin. Kita fokus lagi, fokus ke diri kita lagi, fokus ke happy kita, rasa senang kita, fokus ke kenyamanan kita, fokus ke nikmat hidup kita saat ini. Ya, fokus. Oke. Sudah? Oke, tarik nafas, nikmati nafasnya, fokus ke situ. Oke, untuk menetralisir kita akan meditasi, ya, dan saya akan pakai lagu yang lebih tenang. Saya biasakan lagu musik ini untuk mengaktifasi gelombang alfa, jadi supaya bisa netral semuanya. Oke, sekarang pejamkan matanya dan rasakan tubuhnya, perasaannya, semuanya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan rasakan. Niatkan jiwa Anda terhubung dengan semesta, dan Anda niatkan jiwa Anda terhubung dengan jiwa-jiwa teman kita di sini. Saling vibrasikan dengan teman-teman Anda, terutama yang sedang ada di meeting Zoom ini. Vibrasikan ketenangan, kenyamanan, keoptimisan. Sebarkan, vibrasikan, dan hubungkan dengan teman-teman Anda, dan hubungkan dengan semesta dan manusia yang lainnya.
teman-teman semuanya, berdamailah dengan semesta ini. Berdamailah dengan apapun, alam dalam bentuk apapun. Apakah itu bakteri, virus, kondisi cuaca. Anda belajar berdamai. Anda terima semuanya dengan damai. Dan Anda terima dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Masa-masa ini adalah masa-masa pembaharuan. Masa-masa ini adalah era untuk menjambut kehidupan yang baru. Ikhlaskan masa-masa ini semuanya dan bersabarlah karena masa-masa ini akan tetap bisa kita jalani dan akhirnya kita bisa melewati ini semuanya. Oke, sudah. Oke, sudah semuanya, teman-teman. Oke, bagaimana rasanya sebagai penutupan? Ada yang mau sharing? Sejuk kan? Sejuk, oke. Oke, ada yang lain? Makasih Kang Atet. Sejuk ya? Energinya luar biasa deh, Kang. Energinya gimana? Aman. Energinya besar banget, luar biasa. Vibrasinya pun enak lah, nyaman. Bikin lebih tenang. Oke, sip, Reaske. Teman yang lainnya gimana? Kalau saya kenapa punggungnya panas ya? Ini siapa? Mbak Dewi ya? Iya. Tapi kalau dada sih enak, rasa di depannya enak, tapi belakangnya panas. Oke. Belakangnya panas, ya. Udah disyukuri aja dulu ya. Iya. Iya. Ya, Tapi Kang Dhani. nyaman Mbak Dewi? Oh iya, Bang Umay gimana? Iya. Pertama saya mau ngucapin terima kasih
Oh iya, semua. Iya, terima kasih banyak Kang Dani. Sudah memberikan pencerahan lahir dan batin buat kita semua. Iya, iya. Yang kedua, setelah menjalanin tadi yang sama-sama kita jalankan, baik meditasi dan lainnya, ini sekarang malam kita enak, dan malam-malam kok terasa seperti siang ya, terang sekali sekarang mata nih. Iya, iya, iya. Iya. Ya, sepertinya ada yang seperti mengalami seperti Bang Umay, ada nggak yang lebih di dalam pikirannya tuh lebih terang gitu? Ya. Iya, Kang Gede gimana? Saya kedengeran. Ini kan saya pertama kali ya. Jadi pas merem itu, jadi teman-teman saya itu serasa apa ya, melayang jadi air gitu ya. Teman-teman di sini pegangan tangan semua jadi air mancur ke atas, terus ada apa ya, lambang-lambang plus gitu warna hijau semua gitu. Entah itu nggak tahu, gitu aja sih, diikuti aja sih. Terus sejuk, enak gitu aja sih. Kayak gitu ya, kayak gitulah. Kayak imajinasi saya aja sih. Ya nggak apa-apa, kan itu imajinasi kan simbol-simbol dari alam bawah sadarnya. Yang penting rasanya udah lebih nyaman, Kang? Rasanya nyaman aja sih, kayak di tengah laut atau air atau di apa ya. Pokoknya yang enak aja gitu, pemandangan indah aja gitu. Memang gitu ya? Iya, iya seperti itu. Jadi secara batin pun, secara mata batin, secara kesadaran itu lebih alignment ya, lebih ke mengalami pencerahan di situ. Baik. Ya, seperti Bang Umay. Oh ya, makasih Bang Umay tadi udah sharing. Tapi saya malah paling aneh gitu, Kang. Maklum saya pertama kali soalnya. Oh enggak, ya tenang, di sini semua aneh kok. Baik, terima kasih Kang ya sharingnya. Iya. Kang. Yang lainnya? Udah cukup? Oh ini ada yang iya, sebentar. Saya Batuca saya bacain dulu ini ya, karena banyak ternyata banyak yang ngechat. Oke, ini Mbak Helmi, terima kasih Kang Dani, keringetan Kang karena nggak pakai AC, tapi berasa energi panas di seluruh tubuh. Oke, ini yang tadi apa yang mana ya? Sesi yang mana? Oke, Mbak Diana, sorry mau post, rasanya enak dan damai. Oke, good. Terus Ian bahasa melayang. Oke. Mbak Lila keluar air mata tapi hati tenang. Oke. Mbak Nina keluar air mata tapi hati tenang. Oke. Mbak Lila itu. Mbak Nina nuhunkan rasanya plong dan nyaman. Oke. Kang Diki lebih tenang, segar, keringatan keluar. Nafas lancar, mantul Kang, nuhun Kang Dani dan semuanya. Oke, Mbak Moy, terima kasih sudah digunakan wawasan ini. Saya percaya dengan apa yang sedang dibahas malam ini. Selaras dengan alam itu menyenangkan dan membahagiakan. Setuju, Mbak Moy. Terus Kang Rahman, tenang dan damai. Dibukakan. Oke, Mbak Moy. Pak Adi, betul. Lebih nyaman sekarang. Oke. Terus tenang dan damai, Mas Hendra, apa nih? Oke, makasih banyak Kang, lebih nyaman, badan rasanya ringan dan lebih melayang. Oke. PSG rasa nyaman, tenang, lebih cerah, sensasi dari endorfin yang lama nggak nemu malam ini kembali nemu. Wow, Habibi, oke, sip. Sensasi endorfinnya terasa lagi. Oke, semuanya. Oke, akhirnya Bu Dewi. Mbak Dewi Kartika, punggungnya udah enakan, sudah nyaman. Sip. Oke, mudah-mudahan ini saling memvibrasikan. Ya. Tentu saja masa-masa ini perlu saling terus menguatkan. Ya, perlu bersabar. Oke. Thank you Mbak Helmi. Ya, sip. Terus
ya mudah-mudahan kita juga bisa menginfluence di medsos kita tentang hal-hal ini, bisa lebih optimis. Oke. Terus, oh iya, saya mau mengajak teman-teman, sepertinya karena kita ada selang beberapa hari, mungkin ada yang mau sharing dan saling menguatkan via grup WA, gitu ya. Teman-teman kalau mau gabung, nanti ke Mbak Cici, ya, kasih nomornya, ya. Oke. Jadi saya kasih, tolong catat di ini ya. Sorry. Nah ini ya, jadi silakan yang belum tahu nomornya Alpha Movement nanti dibuatin grup 0823 18 4088. Ya nanti minta aja ke Mbak Cici, nanti saya mau join grup. Ya jadi nanti namanya ya namanya grup itu sharing feeling. Gimana Kak Bibi tadi? Berapa kan nomornya? Oh, udah itu nomornya. Udah. Ya. Terus kalau mau ngikutin quote-quote-nya ada di 2 IG ini. Oke, nanti kita bikin grup untuk kasih informasi ya. Mohon kasih informasi di grup untuk yang saling menguatkan, bukan memberikan informasi yang berenergi rendah. Oke? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf jika ada. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Haji. Semuanya, mohon maaf ada kalau chat yang nggak kebaca karena sudah seperti biasa molor kita kan. Waduh, mau 10:30. Biasa ya. Jam setengah kita. Waduh. Oke, ya sudah semuanya. Saya nggak bisa sapa satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih malam Kang Dani, malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.